ada keluhan sama sekali, itu dosis vitamin D3-nya 10.000 IU. Kalau aku kan, Kak. Nah, kalau Kakak ada keluhan, entah itu Kakak ada anxiety, Kakak depresi, obesitas, overweight, hipertensi gitu, itu memang boleh meningkatkan vitamin D3-nya. Apakah harus periksa vitamin D3? Nggak harus. Karena Kakak udah jelas-jelas kekurangan vitamin D3. Jadi nggak usah cek vitamin D3. Mungkin yang Kakak konsultasi sama dokter itu pertimbangan dokternya gitu ya, Kak. Kalau Kakak menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin D3, konsumsi aja 20.000 IU tanpa cek lab, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Kakak punya dana mau cek lab ya nggak apa-apa. Tapi kalau saat ini Kakak budgetnya lagi terbatas, Kakak minta pendapat aku kasih dengan teori itu. Karena kalau Kakak menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin D3, langsung aja konsumsi 20.000 IU, nggak cek nggak apa-apa. Hasil gula darah puasa 79 normal, hasil keton 16,6 hasil pembagiannya. Kak, sebentar, Kakak Lydia ini ketonnya segini karena Kakak lagi konsumsi obat-obatan insulin atau Kakak menjalani diet ketofastosis. Vitamin D dan vitamin D3K2 bedanya apa, Dom? Vitamin D ya tunggal aja vitamin D ya, Kak. Kalau vitamin D3K2 berarti selain ada vitamin D3, dia juga ada K2 dalam komponennya. Kalau Kakak tanya ke aku secara teori, kalau kita konsumsi vitamin D3 mentok di 10.000 IU, itu sebenarnya nggak perlu loh, Kak, pakai K2 dan magnesium. Secara teori mah seperti itu, secara teori. Tapi teman-teman sebangsa dan setanah air, teori itu bisa tercipta kalau misalnya kalian punya pola makan yang sehat. Misalnya, Dom, saya itu tuh jarang banget makan junk food. Aduh, Dom, saya olahraga terus, saya puasa terus gitu ya. Badan saya oke. Boleh nggak saya konsumsi vitamin D3 10.000 IU? Kalau Kakak bisa menjamin pola makan Kakak oke, manajemen stres Kakak oke, nggak apa-apa. Konsumsi vitamin D3 10.000 tok. Tanpa ada K2 dan magnesium. Tapi, kalau misalnya Kakak ada, aduh Dom, tapi saya ada masalah lain loh Dom, gitu. Mendingan Kakak konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium barengan, gitu ya, Kak. Malam dong, Zim Salamiko bisa dikonsumsi tiap hari, Dom. Boleh Kakak Zawan, boleh tiap hari, nggak ada masalah. Dom, anxiety disorder yang hari-harinya ngos-ngosan walaupun tanpa aktivitas berat, rekomendasi suplemennya apa? Kakak Yumna, Kak, kalau anxiety disorder, itu kayaknya Kakak harus berpikir lebih, aduh Kakak anxiety ya, Kakak punten ya Kakak, bukannya aku maksud untuk nambah-nambahin anxiety Kakak ya Kakak, punten ya Kakak, tapi aku mau menggambarkan seperti ini. Kalau Kakak ngerasa Kakak lemes, padahal Kakak cuma tiduran aja, tapi Kakak lemes terus Kakak ya nggak ada tenaga gitu ya Kakak, mungkin ini bukan cuma sekedar anxiety disorder Kakak, tapi mungkin Kakak ada keluhan lain. Misalnya Kakak ada adrenal fatigue yang mengacu pada kelelahan kelenjar adrenal karena Kakak terlalu banyak produksi hormon kortisol karena stres kronik, itu juga bisa. Atau Kakak ada gangguan dari tiroid Kakak, itu juga bisa Kakak. Atau memang anxiety, depresi Kakak ini udah ngebuat Kakak bener-bener kekurangan vitamin dan mineral, itu juga bisa. Tapi maksud aku adalah, kadang-kadang, ini sepunten-puntennya ya Kak, kadang-kadang psikosomatis, anxiety itu terlalu mudah untuk ditegakkan gitu ya Kak, karena kita nggak ketemu sama apa sakitnya itu apa gitu. Contoh ya Kak, leaky gut itu di Indonesia itu belum ditegakkan secara resmi karena teman-teman dokter di sini masih belum setuju leaky gut itu ada atau tidak ada, dokter konvensional. Jadi kita nggak bisa meriksa leaky gut di Indonesia. Nah, teman-teman yang mengalami leaky gut itu yakin kalau dirinya itu sakit, tapi karena di Indonesia dokter-dokternya belum sepakat leaky gut itu ada, jadi yang diperiksa adalah autoimun. Nah, saat diperiksa autoimunnya tuh masih negatif, tidak terdeteksi autoimun, tapi si pasien ngerasa dia itu sakit, terus-terusan sakit gitu. Nah, biasanya dalam menanggapi hal ini, dokter konvensionalnya itu cenderung untuk memberikan kasus ini ke dokter spesialis kejiwaan gitu. Atau Kakak juga ngerasa saya ini sakit apa sih, ini pasti hanya pikiran saya sajalah gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak terlalu mudah untuk menegakkan diagnosis psikosomatis stres, padahal itu masalah organiknya tuh belum ketemu. Itu yang pengen aku sampaikan ya Kak. Jadi dalam menanggapi hal ini mungkin aja Kakak ada gangguan di tiroid Kakak, atau Kakak juga ada gangguan di kelenjar adrenal Kakak, atau Kakak mengalami kekurangan nutrisi, Kakak kekurangan elektrolit gitu. Itu adalah sesuatu yang memang harus dicari satu persatu ya Kak gitu. Kalau Kakak sudah mencari itu, saya sudah periksa elektrolit Dom, saya juga udah periksa kadar vitamin dalam tubuh saya, mungkin Kakak udah memperbaiki pola makan, saya udah periksa TSH, saya sudah periksa tiroid saya ternyata normal, baru boleh kita kasih, oh iya benar, ternyata Kakak hanya anxiety saja. Tapi jangan memudahkan untuk menegakkan diagnosis anxiety sebelum Kakak mencari tahu satu persatu organik Kakak ini yang salah yang mana. Itu yang ingin aku sampaikan ya Kak, semoga bisa Kakak tangkap maksud aku ya Kak.
Semangat ya kak. Nah, kalau misalnya kakak lemesnya ini disertai dengan rasa kedinginan terus dong. Saya itu tuh kata orang tuh suhu udaranya itu normal, tapi kok saya ngerasa kedinginan terus ya dom. Nah, jangan-jangan nih kakak mengalami kondisi hipotiroid. Nah, kalau kakak di sini ngerasa badan itu lemes terus ya, padahal nggak ngapa-ngapain dan disertai dengan rasa dingin terus-terusan, kakak coba buka di Om Jujel namanya kuesioner mandiri hipotiroid. Kakak lihat deh kuesioner mandiri hipotiroid. Tapi kalau misalnya kakak lemes, kemudian kakak ngerasa ada gangguan siklus menstruasi, kemudian kakak juga ada gangguan dari masalah reproduksi lainnya, kakak konsul ke dokter SPOG. Siapa tahu kakak lagi mengalami PCOS gitu ya kak. Jadi dicari tahu dulu apa sih akar permasalahannya ini gitu. Saya nggak ngerti cara CO-nya dom, tanda panah di atas. Iya, kakak punten kakak Andeka, kakak tanda panah di atas memang tidak bisa diklik ya kakak. Jadi kakak cari manual kakak keluar dari live, kemudian kakak cari akun namanya Domi Klinik gitu. Nah di Domi Klinik itu nanti ada keranjang kuningnya, kakak lihat deh di situ gitu. Dom, kemarin aku naikin 20.000 IU tapi nggak nyaman di lambung. Oh iya. Nah seperti ini kakak ya. Pada dasarnya secara teori maupun vitamin D3K2, magnesium itu aman sebenarnya loh kak untuk lambung kita. Tapi memang sih teman-teman banyak yang gastritis tuh kayak nggak nyaman gitu kakak. Kalau misalnya nggak nyaman, kakak turunin dulu di 10.000 IU. Nanti kalau misalnya udah oke, pola makan kakak udah membaik, kondisi lambung kakak udah membaik, kakak naikin lagi 20.000 IU. Tapi kakak Zarin, kenapa kakak mau konsumsi 20.000 IU? Teman-teman yang sehat walafiat nggak ada keluhan sama sekali, 10.000 aja konsumsinya. Kecuali kakak ada kondisi tuh tadi kayak ada kakak tadi apa kakak ada teman-teman yang anxiety, depresi, kemudian ada yang GERD, kemudian ada yang hipertensi, diabetes, terus kakak ada riwayat FAM tadi, mioma, boleh dinaikin 20.000 IU. Kakak yang vertigo naikin 20.000 IU. Tapi kalau kakak sehat walafiat nggak usah, nggak apa-apa. Lagi diet keto dom yang nilai gulanya 2, oke. Kakak Lydia ini memang seperti ini ya kak. Kalau kakak lagi menjalani ketofastosis, maka akan terbaca keton dalam urin kakak. Kemudian untuk gula darah puasa kakak ini bagus ya kak, 79. Karena teman-teman yang menjalani ketofastosis itu memang targetnya gula darah puasanya harus di bawah 80. Memang ini terjadi pendapat ya kak, terjadi perbedaan pendapat ya kak. Untuk teman-teman yang konvensional mungkin menganggap keton ini bahaya kalau nilainya segini gitu ya kak. Tapi selama kakak yakin kakak tidak ada memasukkan gula, kemudian kakak memang lagi ketofastosis, tidak ada keluhan sama sekali, ya nggak apa-apa. Suplemen untuk penguat esofagus dan katup lambung. Yang pertama adalah kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, vitamin D3K2 itu adalah hal yang utama. Makasih kakak Kiwi ya, vitamin D3K2 itu adalah hal yang utama. Satu, kemudian adalah magnesium. Kombinasi vitamin D3K2 dan magnesium itu ciamik banget ya kak. Kemudian setelah itu kakak tambahannya adalah cuka apel. Kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, makasih kakak Lydia dan Andeka, kakak tambahin adalah cuka apel. Cuka apel dikonsumsi pertama 1 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sebelum makan sore atau sebelum buka dan sebelum sahur. Itu kakak konsumsi tuh cuka apel. Kemudian kakak konsumsi probiotik. Probiotik 1 kapsul segera setelah buka puasa, 1 kapsul segera setelah sahur. Jadi yang utama vitamin D3K2, 10.000 IU dulu, kalau belum nampol bisa dinaikin dosisnya menjadi 20.000 IU, kemudian magnesium, kemudian kakak konsumsi cuka apel 1 sendok makan sampai 2 sendok makan selama tidak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, dicampur sama segelas air. Kalau kakak nggak nyaman dengan cuka apel karena kakak repot gitu ya, harus ambil gelas lah dom, harus ambil sendok lah gitu, kakak bisa mengganti cuka apel ini menjadi betain HCl sebelum makan sahur dan buka. Kemudian kalau kakak ada bega-bega, ngap, kembung, tambahannya adalah enzim. Enzim dikonsumsi 1 kapsul saat makan. Ini adalah suplemen yang biasa aku berikan untuk menguatkan lagi otot esofagusnya ya kak. Kakak Jonas, dok untuk hiperkalsium, stabilisasi penurunan fungsi ginjal EGFR 15 perlu suplemen apa saja dok? Kakak Jonas, yang pertama adalah kadar kalsium kakak berapa? Untuk kadar kalsium yang ketinggian, kakak minta bantuan untuk dokter konvensionalnya untuk menurunkan dulu kadar kalsium dalam darahnya ya kak. Itu yang pertama. Kalau misalnya kadar kalsium dalam hiperkalsemi kakak misalnya cuma 10,9, masih 11,5 lah mentoknya gitu ya kak. Kakak tunda dulu konsumsi D3. Jangan dulu konsumsi vitamin D3, yang kakak konsumsi adalah K2. Kalau saat ini kakak tidak lagi sedang menjalani, waduh 13. Kakak Jonas, kakak 13, kakak dapat apa? Terapi apa dari dokter konvensionalnya kalau 13? Dom
Domi, kalau bronkitis gimana? Kakak Caca, bronkitis itu terjadi karena adanya alergen dalam tubuh kakak. Dan satu, ada alergen. Yang kedua, karena imunitas tubuh kakak rendah. Jadi kakak gampang banget tuh terinfeksi sama virus, terinfeksi dari bakteri. Jadilah dia bronkitis. Nah, untuk meningkatkan kesehatan paru-paru kita, yang kakak pertimbangkan adalah pasti vitamin D3K2, kemudian adalah zinc, quercetin, dan magnesium. Kalau saat ini kakak heboh banget batuk-batuknya ya kak, bronkitisnya itu tuh kakak kayaknya tuh intens banget, terus durasinya tuh setiap hari gitu ya kak, lama gitu. Kakak vitamin D3K2-nya bisa naikin jadi 20.000 IU. Kemudian kakak pakai magnesium. Magnesiumnya saat ini yang ready di aku hanya magnesium glycinate-deal. Ini bisa kakak konsumsi 1 kapsul sesudah buka puasa, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak pakai zinc quercetin. Zinc quercetin vitamin C ini bagus, jenis zinc yang bagus dalam mengatasi kondisi alergi. Tapi ingat ya kak, dalam zinc quercetin itu ada vitamin C-nya. Vitamin C itu kadang-kadang untuk pasien-pasien yang perutnya perih itu nggak bisa. Jadi pastikan dulu sebelum kakak konsumsi ini kakak nggak ada keluhan nyeri ulu hati. Kemudian probiotik kak. Probiotik itu membantu sekali dalam pengobatan bronkitis. Probiotik kakak bisa pakai yang dari Future Biotic, 1 kapsul segera setelah buka puasa dan 1 kapsul sebelum tidur. Nah, kalau misalnya kakak masih ada rezeki lebih, tambahin NAC regulator. NAC itu bagus banget untuk detoksifikasi organ paru kakak dan mengeluarkan sekret berlebihan dalam sistem saluran nafas kakak. Kakak Caca sudah dicatat ya kak, yang aku rekomendasikan ya, vitamin D3K2 20.000 IU, magnesium, zinc quercetin 1 hari 3 kali, probiotik, dan NAC regulator. Itu bisa kakak coba dulu. Jadi Domi, anxiety disorder yang ngos-ngosan hari-harinya ini kalau jalur BPJS harus minta rujukan kemana? Ke dokter penyakit dalam dulu kakak. Kakak ke dokter penyakit dalam dulu, nanti dokter penyakit dalam yang melakukan analisis benerkah ngos-ngosan kakak ini memang murni pure karena anxiety kakak atau ada gangguan organik di dalam tubuh kakak. Kakak ke dokter penyakit dalam dulu. Oh, kalau dokter penyakit dalamnya bilang oke, organik kamu oke, kamu nggak ada masalah nih gitu. Ternyata masalahnya ada di anxiety. Baru nanti sama beliau dikasih rujukan apa itu namanya, aku udah lupa istilah BPJS ya kak. Kakak dikasih rujukan bukan berjenjang, pokoknya paralel, rujukan ke dokter SPKJ-nya, kejiwaannya untuk mengobati kakak. Begitu kakak Yumna ya. Dok, umur 52, jempol kanan saya bunyi klik-klik-klik, minum vitamin apa? Kalau belum minum vitamin D3K2 magnesium, minum itu dulu. Vitamin D3K2 dan magnesium, minum itu dulu. Ya kak, kemudian kolagen. D3K2 stop dok, belum ke dokter konvensional. Kak, kalau kalsium 13, kemudian kakak khawatirnya ada tanda-tanda berdebar-debar, kakak Jonas ya. Dari sisi aku, kakak ke dokter konvensional dulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Itu dari sisi aku. Kalau dari sisi functional medicine, dalam menghadapi hiperkalsium, kakak stop D3-nya, yang kakak konsumsi K2 dan magnesiumnya. K2 yang kakak konsumsi itu minimal 300 mikrogram per hari. K2 itu tugasnya untuk ngambilin kalsium dalam darah, dimasukin ke tulang, dimasukin ke gigi. Ini ya teman-teman, kalau misalnya kalian hiperkalsium atau kondisi kalsium dalam darah kalian tuh ketinggian, maka yang harus kalian adalah stop D3-nya. Stop D3-nya, yang kakak konsumsi apa dok? K2 dan magnesium aja. Nanti K2 ini tugasnya ngambilin si pembuluh darah si kalsium dalam pembuluh darah kalian, dimasukin sama dia ke tulang, dimasukin sama dia ke gigi. Kalau magnesium itu untuk mengontrol si level dari kalsium. Kalau magnesiumnya ketinggian, itu berarti kakak kekurangan magnesium. Jadi kakak konsumsinya magnesium kakak. Hiperkalsium ini harus dilakukan mitigasi secara upaya bener-bener perbaikan bener ya kakak. Karena nilainya 13 ya kakak. Soalnya ini kondisi yang punten banget ya kak, ini mengancam nyawa. Tidak benar kakak hanya konsultasi online dengan aku aja. Kakak harus ke dokter konvensional kakak ya, biar dicari tahu apa yang nyebabin kakak hiperkalsium gitu. Kalau kakak cuman konsumsi misalnya ya kakak, saya tuh rajin konsumsi kalsium dong, saya rajin konsumsi suplementasi kalsium, itu nggak sampai ke 13 loh kak. Ada sesuatu hal yang nyebabin kakak hiperkalsium ini kak. Jadi kakak harus cari tahu dulu sama dokter konvensionalnya ya kak. 9,4 mah masih normal kak, nggak apa-apa. Kakak mau minum 20.000 kakak Christian mah aman. Malam dom, saya sedang remisi tapi remisi apa ini ya? Tapi setiap habis psoriasis ya. Tapi setiap habis makan makanan pedas kok kulit gatal banget dom. Tadi ada yang ditambah sup. Kak,
Kalau misalnya nih jelas nih kayak kakak ke-trigger kulit gatel kakak karena kakak makan pedas, dimana kan makanan pedas itu kan iritatif dibuat usus kita ya kak. Jadi saat ini belum ada tambahan suplemen yang kakak lanjutin ya yang kakak lakukan adalah kurangin makan makanan yang tinggi iritatifnya gitu. Pengawetnya jangan dikonsumsi, makanan yang iritatif tinggi banget ya kakak kurangin dulu konsumsinya gitu kakak myself ya. Dok Dom, untuk terazospermia selain zinc dan kakak untuk terazospermia zincnya pakainya zinc glycinate ya, bukan zinc picolinate, bukan zinc gluconate, tapi zinc glycinate. Kakak udah konsumsi zinc glycinate belum? Magnesium dan vitamin D, kakak pilihnya zinc glycinate. Kemudian vitamin D3-nya minimal 20.000 IU. Untuk magnesiumnya karena vitamin D3K2-nya 20.000 IU, jadi magnesiumnya kakak konsumsi minimal 500 mg lah ya. Kak 500 mg kakak konsumsi ini satu kapsul satu kapsul sesudah buka dan satu kapsul sebelum tidur. Udah kakak konsumsi ini, kemudian kakak probiotik. Teman-teman jangan meremehkan probiotik ya. Karena kadang itu probiotik itu kan untuk usus doang tuh, untuk yang diare-diare tuh yang mencret-mencret gitu kan biasanya gitu. Enggak sesimpel itu teman-teman. Probiotik itu memegang peranan penting terhadap mikrobioma kita. Nah mikrobioma kita tuh pusatnya imunitas. Jadi kalau ada yang salah gitu ya kak, ini pasti mikrobioma kita terganggu. Jadi kakak Widya silakan untuk mempertimbangkan konsumsi probiotik. Zinc glycinate 1 kapsul per hari, vitamin D3-nya 20.000 IU, magnesiumnya minimal 500 mg pakai sediaan ini tapi 2 kapsul per hari. Kemudian kakak bisa tambahin adalah boron. Di dalam keranjang etalase Domiklinik kakak cari aja suplemen booster energi, aku kasih caption suplemen booster energi, testosteron booster itu bisa kakak pertimbangkan ya kak, boron dan omega 3 fish oil. Omega 3 fish oil jadi banyak ya, serta metilfolat itu bagus untuk kondisi kakak. Kakak 12 kus 3 malam dok, untuk penderita empedu suplemennya apa ya dok? Empedu ya, baik. Kakak empedu satu, dengerin ya kak, kalau kakak yang punya empedu di sini, lihat, kakak ada nyeri ulu hati atau enggak? Misalnya nih, empedu itu kan ada di sebelah kanan kita kan kak, jadi dia yang keluhan yang kakak rasakan itu dominan di kanan doang atau udah ada mulai nih ke tengah-tengah nih, nyeri ulu hati ada, perut perih ada gitu ya kak. Nah ini harus kakak cari tahu dulu, Dom ternyata saya juga ada gastritis dong, bukan empedu doang. Nah ini agak sulit kak. Kalau kakak ada empedu dan gastritis, ada nyeri ulu hati juga, kakak harus ngobatin gastritisnya dulu. Ngobatin gastritis minimal kalau kalian mau pakai paket etalase Domiklinik itu ada paket gastritis. Itu bisa kalian coba. Isinya adalah Gastro Comfort, 1 hari 2 kali, 1 sesudah makan, 1 kapsul sesudah buka puasa dan sesudah sahur. Kemudian kakak konsumsi licorice root dan probiotik. Itu yang kakak konsumsi untuk ngobatin gastritisnya. Setelah nyeri ulu hatinya, perutnya perih hilang ya kakak ya, baru kakak ngobatin si batu empedunya. Untuk rekomendasi batu empedu yang aku rekomendasikan adalah satu, namanya adalah oxbile atau garam empedu. Garam empedu untuk pemula kakak konsumsi dulu 125 mg per hari sesudah makan, buka dan sahur. Jadi 2 kapsul per hari ya kak. Kemudian kakak konsumsi cuka apel. Untuk teman-teman yang di sini psoriasis, teman-teman yang batu empedu, untuk teman-teman yang radang empedu, konsumsilah oxbile atau garam empedu. Garam empedu itu memiliki peranan penting terhadap jalur metabolisme dan berkontribusi terhadap peristiwa alergi dan psoriasis. Silahkan dipertimbangkan, itu dosisnya 125 mg dulu, 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Ketika kalian minum garam empedu, imbangin sama namanya cuka apel. Garam empedu sifatnya basah, cuka apel itu sifatnya asam, jadi diseimbangkan. Cuka apel 1 sendok makan dicampur sama segelas air. Kemudian kakak namanya Tutka. Tutka itu aku rekomendasikan banget untuk teman-teman yang batu empedu. Oxbile, cuka apel, Tutka, kemudian probiotik. Begitu ya kakak, silakan untuk dipertimbangkan. Malam dok, ada pengaruhnya minum magnesium dengan vertigo? Kak, ini pertanyaan kakak aku agak harus aku perjelas ya kak. Maksud kakak adalah setelah minum magnesium kakak jadi vertigo, begitukah? Atau karena kakak vertigo, kakak pengen konsumsi magnesium gitu? Dari sisi aku, vertigo itu merupakan kekurangan vitamin D3K2. Karena kita kekurangan vitamin D3K2, sehingga kita juga kekurangan dari magnesium. Karena memang itu pasti ya kak. Kalau kekurangan vitamin D3K2, kita akan kekurangan magnesium. Tapi memang ada teman-teman yang begitu konsumsi magnesium jadi kelayangan dan mengartikan bahwa ini adalah vertigo, gitu ya kak. Magnesium itu dapat menurunkan tekanan darah. Jadi untuk teman-teman yang mau pemula konsumsi magnesium, lihat dulu tekanan darah kakak berapa.
Kalau tekanan darah kakak di bawah 90/60, jangan dulu konsumsi magnesiumnya. Akhir-akhir ini teman-teman yang leaky gut itu sering banget loh konsumsi vitamin D3 mual, konsumsi magnesium kelayangan gitu. Kayak itu tuh ada aja keluhan di saat minum suplemen. Itu artinya pola makan kakak kurang bagus kakak. Jadi kalau kakak konsumsi vitamin D3, K2 dan magnesium timbul efek samping, mohon izin jangan jangan buru-buru salahin vitamin D3, K2 dan magnesiumnya selama kakak yakin ini asli ya kak. Tapi yang kakak salahin pola makan kakak dulu, istirahat kakak kurang atau enggak gitu ya. Itu yang kakak salahin dulu, kakak perbaiki dulu kondisi kakak, kemudian mulai pelan-pelan minum vitamin D3. Minum vitamin D3 aman, damai, kakak tambahin magnesium, gitu ya kak. Tanda hiperkalsemi itu apa? Semua badan kakak rasanya sakit, nyut-nyutan, kemudian kakak nyeri-nyeri sendi karena ada kalsium dalam darah. Itu kan menyumbat. Jadi kakak ngerasa badan-badan kakak itu sakit, dalam kondisi tertentu kakak akan ngerasa berdebar-debar ya kak. Tapi yang paling sering adalah sakit semua badan kakak. Pegal setiap bangun tidur, kepala terus berputar kalau mau rebahan dan kaki gatal, itu vitaminnya apa? Untuk kakak-kakak di sini, kalau kakak bertanya apa suplemen ke aku, kakak harus dulu udah konsumsi vitamin D3, K2 dan magnesium, karena itu adalah kebutuhan dasar kakak. Udah dong, saya mah udah konsumsi ini dong, tapi saya masih sakit kepala, masih berputar gitu ya. Oke, setelah kakak konsumsi vitamin D3, K2 tapi masih ada keluhannya, baru kita tambahkan suplemen apa ya yang bisa membantu kondisi kakak gitu. Kalau kepala berputar kalau mau rebahan, ini mengacu kepada vertigo. Kakak kalau udah konsumsi vitamin D3, K2 tapi masih 10.000 IU, naikkan dosisnya menjadi 20.000 IU ya kakak. Naikkan dosisnya menjadi 20.000. Mana sih kakak? Naikkan dosis vitamin D3-nya menjadi 20.000 IU, kemudian magnesiumnya minimal 400 sampai 500 mg. Konsumsilah vitamin B kompleks dan zinc ya kakak, serta probiotik untuk mengisi kekurangan nutrisi pada tubuh kakak. Dom, boleh nggak minum magnesium 4 kapsul? Kalau kakak nggak ada masalah dengan itu, monggo, boleh. Probiotik yang cocok untuk saya apa, Dom? Oh, kakak, kalau kakak mau cari probiotik yang bagus untuk psoriasis, pakainya adalah Lactobacillus reuteri. Kemarin masih tester, sekarang kakak pakainya Lactobacillus reuteri. Terima kasih, Dok. BTW, probiotik yang mana, Dok, dan dosisnya? Untuk teman-teman, Assalamualaikum Dom, Waalaikumsalam. Untuk teman-teman yang saat ini lagi struggling sama kanker, autoimun, jantung, segala diagnosis jantungnya, pakainya yang Lactobacillus reuteri. Ya kak, pakai Lactobacillus reuteri 1 kapsul saat makan, buka, dan sahur. Kalau kakak saat ini lagi struggling sama masalah GERD, pakainya yang Future Biotic. Kalau kakak lagi struggling sama masalah gastritis, pakainya yang ungu. Ada lagi satu tapi lagi habis. Yang ini untuk GERD, yang ini untuk kanker, autoimun, apapun diagnosisnya, yang ini untuk gastritis. Gastritis ini bisa pakai yang ungu ya kak. Sebenarnya tuh gastritis juga kadang-kadang ada yang bisa pakai yang biru tuh kan. Kadang-kadang ini kan ada kandungan polifenolnya, dimana teman-teman yang gastritis tuh kadang-kadang nggak cocok sama polifenol. Jadi biar aman pakainya yang ungu aja ya kak. Dok, aku susah banget buat tidur meskipun aku capek kerja, tetap aku sudah susah tidur nyenyak. Nah, kakak yang kurang tidur itu bisa kontribusi kakak kekurangan vitamin D3, K2, magnesium, dan hormon melatonin. Kakak konsumsi ini dulu, vitamin D3, K2, magnesium, dan hormon melatonin. Tapi inget ya kak, inget lagi ya kak, bahwa ada hubungan yang erat banget antara kesehatan usus kita sama tidur. Kalau kesehatan usus kakak kurang bagus, kakak juga susah tidurnya. Jadi secara simpelnya aku ingin mengingatkan kakak, kalau kakak ada masalah dengan tidur, kakak juga harus perbaiki pola makan kakak. D3, K2 boleh diminum berbarengan nggak, Dom? Jangan langsung barengan kak. Misalnya ini vitamin D3 nih, magnesium belum kakak minum, itu jangan. Lebih baik kakak pisah dulu minimal setengah jam atau 1 jam, karena vitamin D3 itu larut dalam lemak, sedangkan magnesium larut dalam air. Kakak histamin nggak bisa minum sih itu. Kakak Debbie, kakak tinggi histamin nggak bisa cuka apel, ini sudah kakak lakukan analisis lebih dalam atau bagaimana kak? Dom, detox usus dengan fiber bisa bareng. Dom, detox usus dengan fiber, kakak detox ususnya pakai apa, fibernya pakai apa? Tapi probiotik yang bihu mahal banget. Iya kakak, mohon maaf ya kakak. Lactobacillus reuteri itu memang paling mahal ya kak suplemennya ya. Makanya aku berdoa semoga kakak ada rezeki ya kakak.
Magnesium glycinate D 500 mg dosis buat ibu-ibu usia 43 tahun, GERD, dosis harian berapa kapsul dok? Kalau misalnya nggak ada keluhan sama sekali, sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, kakak konsumsinya 1 kapsul aja per hari. Tapi kalau ada keluhan, misalnya ada hipertensi, ada diabetes, kakak bisa naikin jadi 2-3 kapsul. Dok, kenapa perut saya suka bunyi-bunyi tapi nggak lapar, nggak kenapa-napa, tapi bunyi-bunyi itu kenapa? Bisa karena kekurangan enzim sama kekurangan asam lambung kakak. Sama probiotiknya itu kakak kurang. Probiotik kakak bisa konsumsi enzim dan pengembalian pH lambung dengan kakak konsumsi makanan fermentasi. Makanan fermentasi seperti kimchi, kemudian itu kefir, cuka apel, cuka lemon, itu bagus untuk mengembalikan pH lambung kakak. Bersamaan dengan itu kakak menambahkan enzim dalam usus kakak. Konsumsi juga probiotik. Dok, jika kita sehat walafiat, minum vitamin D3 K2 magnesium 10.000 selama berapa bulan? Sepanjang usia. Kak, vitamin D3 K2 10.000 itu sepanjang usia, Kak. Kalau kakak vitamin D3 K2 itu 10.000 itu sepanjang usia kakak ya, Kak. Jadi itu dari sisi aku adalah dikonsumsi seumur hidup, Kakak. Aku udah hampir 7 tahun ya, Kakak. Alhamdulillah banget, Kakak. Aku merasa perbaikan gitu ya, Kakak. Jadi teman-teman, suplemen wajib yang kalian konsumsi seumur hidup adalah vitamin D3 K2 dan magnesium. Itu saran aku ya. Vitamin B kompleks, zinc, probiotik boleh kalian nggak konsumsi karena pada dasarnya mereka cukup mudah didapatkan dari makanan. Kalau kakak makannya benar, kalau kakak makannya nggak benar ya susah juga ya, Kak. Tapi kalau untuk vitamin D3 dan magnesium itu berdasarkan functional medicine agak susah kita temukan dalam makanan. Jadi silakan konsumsi dalam bentuk suplemen. Kalau makanan yang histamin saya langsung mampet ingus-ingusan. Kakak Debbie, kalau misalnya kakak bener-bener nggak bisa konsumsi cuka apel, kakak ganti dengan betain HCl. Jadi kakak konsumsi betain HCl sebelum makan, oxbile-nya itu kakak kalau pemula 125 mg dulu kakak konsumsi sesudah makan. Untuk teman-teman pemula mau konsumsi oxbile atau garam empedu pada kasus batu empedu, pada kasus kantung empedu yang udah dioperasi, pada kasus psoriasis, pada kasus alergi kronik, aku sangat menganjurkan kakak untuk konsumsi namanya garam empedu atau oxbile namanya ya, Kakak. Nah, ketika kalian konsumsi oxbile harus ditemenin dengan cuka apel atau betain HCl. Kakak bisa konsumsi cuka apel, kalau kakak nggak toleransi, kakak bisa ganti dengan betain HCl 1 kapsul. Dom, cuka apel sama sari lemon boleh digabungkan nggak minumnya saat puasa? Kalau kakak yakin nggak ada nyeri ulah hati perut perih sama sekali, boleh digabungkan. Aku kalau minum cuka apel sama cuka lemon, kakak. Dok, aku tinggal di negara pas. Kakak, ada juga aku akun di Oran itu namanya Domi Klinik, kakak. Domi Klinik sama etalase Dr. Mia Ayu itu tersambung sama aku ya, Kak. Kemudian di hijau sama oranye namanya Domi Klinik. Yang biru tadi botolnya apa, Dom? Kak, yang biru ini Lactobacillus reuteri. Dia bagus, dia probiotik yang aku anjurkan untuk teman-teman yang lagi struggling sama masalah kanker. Kalau hiperkalsemia, apakah D3K2-nya diturunin dosisnya? Oke. Suplemen untuk yang seringkali tensi darahnya rendah apa, Dom? Sisal, kakak konsumsi garam. Kakak beli sisal ya, merek apapun boleh. 1/3 sendok teh dicampur sama segelas air. Untuk yang hipotensi nih ya, sisal 1/3 sendok teh dicampur sama segelas air. Kemudian kalau untuk teman-teman yang tensi darah rendah, itu kalian tuh kekurangan vitamin B1, B12, sama kadang-kadang kalian juga konsumsi kekurangan vitamin B6. Jadi kalau kakak ada rezeki lebih, kakak satu-satu nambahin, ada vitamin B1 sama B12. Tapi kalau kakak misalnya, Dom mahal banget Dom, ada B1 lagi, B12 lagi gitu. Kalau misalnya kakak budget kakak masih terbatas, kakak pilihnya B kompleks. Nah, kemudian banyakin konsumsi protein hewani untuk meningkatkan tekanan darah. Kakak Karin, sama-sama. HbA1c 5,1, trigliseridanya 59, oke banget. Gula darah puasa 70, oh my god, bagus nih kakak. Minum vitamin D3, K2, magnesium, apa yang dikonsumsi dosis? Minum vitamin D3, K2, magnesium, apa yang dikonsumsi dosis? Kakak Arin, kondisi kakak oke banget. HbA1c kakak normal, trigliserida kakak oke, gula darah puasa kakak oke. Kalau kakak mau konsumsi vitamin D3, K2, magnesium, konsumsinya hanya dosis pemeliharaan aja, maintenance dosis aja. Vitamin D3-nya tetap di 10.000 IU. Vitamin D3-nya kakak tetap di 10.000 IU ya, Kak. Vitamin D3-nya tetap di 10.000 IU. Untuk magnesiumnya kakak pakai magnesium dari Deal aja 1 kapsul sebelum tidur. Ini setelah sahur, ini sebelum tidur. Udah, itu aja, Kak. Karena kakak dalam kondisi bagus saat ini. Teman-teman,
ini karena sudah malam ya, aku mau udahan. Aku akan menutup dengan apa ya? Dom, saya udah beli Kyolic Blood Sugar, konsumsinya sebelum makan, buka, dan sahur. Kyolic Blood Sugar dan berberin dikonsumsi sebelum buka puasa dan sebelum sahur. Itu untuk menekan lonjakan insulin. Teman-teman, barusan aku baru buat VT yang menanggapi ada salah satu yang bertanya di komen VT aku, bertanya seperti ini. Namanya Kak Daniel. Kak Daniel itu fungsi dari hasil lab vitamin D3-nya itu udah di atas 150, nilainya 153,7. Kemudian Kak Daniel bertanya, "Dok, nilai vitamin D3 saya itu udah 157, Dok. Saya harus berhenti minum vitamin D3-nya atau lanjut?" Nah, selain pertanyaan itu, Kak Daniel juga melampirkan dari hasil labnya. Silahkan ditonton video aku ya teman-teman. Kalau misalnya kalian berkenan, silahkan bantu di-share. Karena ini masalah sehari-hari yang banyak banget yang bertanya. Jadi, kalau misalnya nih, kalian konsumsi vitamin D3 udah 6 bulan atau 1 tahun, kemudian kalian mau melakukan follow up terhadap hasil vitamin D3 kalian, kan kalian akan periksa namanya 25 OHD ya, vitamin D3. Secara laboratorium di dunia ini, nilai vitamin D di atas 150 itu dinyatakan toksik atau keracunan vitamin D3. Dinyatakannya seperti itu. Tapi functional medicine itu tidak setuju dengan definisi itu. Karena keracunan vitamin D3 itu tidak sesederhana itu ya Kak. Nah, bagaimana menanggapi tentang ini? Kalian harus tahu ya teman-teman, ada 2 hal kondisi. Satu namanya kekurangan vitamin D3, yang 2 adalah resistensi vitamin D3. Kekurangan vitamin D3 itu artinya Kakak secara lab nilai vitamin D3 Kakak kurang, dan secara klinis Kakak menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin D3. Kalau misalnya Kakak itu resistensi vitamin D3, artinya secara lab nilai vitamin D3 Kakak tinggi, tapi secara klinis Kakak masih mengalami kekurangan vitamin D3. Itu namanya resistensi vitamin D3. Apa aja tuh tanda-tanda yang mengakibatkan resistensi vitamin D3? Resistensi insulin, obesitas, hipertensi, diabetes, infeksi kronik, penyakit alergi kronik, konsumsi obat-obatan tertentu dalam durasi yang cukup lama, kemudian Kakak masalah genetic problem. Itu yang mengakibatkan resistensi vitamin D3. Contoh, kalau misalnya Kakak di sini nih, Kakak Lulu misalnya. Kakak Lulu udah konsumsi vitamin D3 6 bulan, terus Kakak Lulu melakukan evaluasi hasil darah, ternyata vitamin D3-nya 130. Ini apakah harus berhenti minum vitamin D3-nya karena secara lab udah toksik? Aku akan bertanya, Kakak ada keluhan apa? Oh dom, saya itu masih ada keluhan. Oh, saya itu masih obesitas, berat badan saya belum turun. Terus saya juga masih hipertensi loh dom. Itu Kakak masih menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin D3. Jadi walaupun vitamin D3 Kakak itu udah tinggi nilainya di atas 150, Kakak tetap konsumsi vitamin D3 karena Kakak lagi mengalami resistensi vitamin D3. Nah, yang Kakak lakukan adalah tetap konsumsi vitamin D3, tapi Kakak menghilangkan faktor yang dapat mengakibatkan resistensi vitamin D3 ini. Jadi, yang Kakak hilangkan adalah obesitasnya, Kakak hilangkan hipertensinya, Kakak buat normalkan tekanan darahnya. Itu yang Kakak lakukan. Kalau Kakak langsung memberikan vitamin D3, pada dasarnya tubuh Kakak itu masih kekurangan vitamin D3, tapi vitamin D3 ini nggak bisa bekerja karena ada hipertensi di situ, karena ada obesitas di situ. Jadi yang Kakak lakukan, perbaiki obesitasnya, olahragalah, berpuasalah, jangan makan gula. Kalau Kakak hipertensi, yang Kakak lakukan adalah olahraga, puasa, jangan makan gula, jangan makan produk kemasan, minuman kemasan. Itu yang Kakak lakukan. Kalau Kakak melakukan hasil lab vitamin D3-nya tinggi, sedangkan secara klinis Kakak masih kekurangan vitamin D3, karena Kakak takut, Kakak langsung berhentiin vitamin D3-nya, Kakak akan merasa badan Kakak semakin gak enak. Jadi kenalan dulu sama kekurangan vitamin D3 dan juga ada resistensi vitamin D3. Kalau kalian masih bingung dengan penjelasan aku, silakan lihat video aku, soalnya kan langsung ada kasusnya ya, mungkin Kakak akan, oh gitu tahu jawabannya. Gitu ya Kakak. Silakan untuk dipertimbangkan Kakak ya. Ulu hati saya kencang dan sesak, konsumsi apa untuk udah Gastro Comfort DLL. Kakak Vinda, yang pertama ya teman-teman, Kakak Vinda udah konsumsi Gastro Comfort, mungkin Kakak udah konsumsi paket gastritis Kakak Vinda ya, tapi ngerasa kencang. Yang pertama, untuk sembuh dari gastritis itu kita membutuhkan durasi ya Kakak. Biasanya tuh durasinya itu 3-6 bulan. Yang kedua adalah pola makan Kakak udah oke apa belum Kakak. Untuk teman-teman yang membeli paket gastritis itu akan aku lampirkan bagaimana dengan pola makan. Kakak Vinda mohon izin, Kakak udah melakukan semua belum apa yang aku rekomendasikan? Misalnya ini kan aku kan bilang ini boleh, ini nggak boleh. Itu Kakak udah lakukan dulu belum gitu. Kalau misalnya belum Kakak lakukan, maksimalkan dulu itu. Kalau misalnya Kakak ini diagnosis aku adalah Kakak gastritis dan GERD,
saat ini kakak masih konsumsi Gastro Comfort, itu masih terapi gastritis, sedangkan kita belum mulai terapi GERD-nya. Mohon bersabar sambil perbaiki pola makannya, nanti kalau udah hilang nyeri ulu hatinya, perihnya, kencengnya, baru kita masuk ke dalam pengobatan GERD. Gitu Kakak Vinda ya. Dok, umur 52 jempol kanan saya bunyi klik-klik, kenapa itu dok? Minum vitamin D3, vitamin D3 nya 20.000 IU, kemudian magnesium, kakak konsumsi magnesiumnya pakai yang D 500 mg, satu kapsul sesudah buka puasa dan satu kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak pilih kolagen, tapi kolagennya bukan kolagen for women, yang kakak pilih adalah hyaluronic acid kolagen. Hyaluronic acid kolagen. Kak, spill dong vitamin D3K2 magnesium yang di show tadi. Kak, untuk vitamin D3 aku punya yang bentuk soft gel, tapi aku juga punya yang bentuk kapsul. Yang soft gel saat ini lagi habis. Kemudian yang kapsul ini ready dari Future Biotic ya Kak. Kapsul ini aku rekomendasikan untuk teman-teman yang punya alergi kacang. Kalau kalian alergi kacang, jangan konsumsi yang soft gel dari brand apapun. Jadi konsumsinya yang dari kapsul aja gitu ya Kak. Ini aku utamakan untuk teman-teman terutama untuk teman-teman yang kekurangan vitamin D3 ya, konsumsinya di atas 10.000 IU. Kalau kakak sehat, walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, konsumsi vitamin D3-nya 10.000 IU, satu kapsul aja, dikonsumsi sesudah makan sahur. Vitamin D3 itu larut dalam lemak, jadi lebih bagus kalau dikonsumsi dengan sesuatu yang berlemak. Misalnya kakak konsumsi barengan dengan CO liver oil, omega 3, kakak konsumsi dengan MCT oil, kakak konsumsi dengan telur, alpukat, selama tidak ada alergi, itu bagus ya kakak, untuk membantu penyerapan vitamin D3. Ingat, vitamin D3 dalam tubuh kalian tidak bisa bekerja dengan sempurna kalau kalian kekurangan magnesium. Makanya kalau ada rezeki lebih, konsumsi vitamin D3-nya barengan dengan magnesium. Untuk magnesium yang sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, pilih magnesium deal, konsumsinya hanya satu kapsul sebelum tidur. Tapi kalau ada yang keluhan, misalnya hipertensi, diabetes, bisa dikonsumsi 3 kapsul. 2 kapsul sesudah buka puasa, 1 kapsul sebelum tidur. Minum K2 doang boleh dong tanpa cek kalsium dalam darah. Kakak minum K2 doang, nggak minum D3 gitu. Nah ini salah juga kakak Lanesra, karena yang gong itu D3, K2 itu kan nyelesain kerjaannya D3 gitu loh kak. Jadi itu tuh minum K2 saja ketika kakak hanya lagi mengalami kondisi hiperkalsium, baru kakak konsumsi K2 doang sama magnesium. Tapi kalau kakak tidak lagi ngalamin hiperkalsium, ya kakak konsumsi adalah vitamin D3, K2, dan magnesium gitu kakak Lanesra. Dom 5 hari konsumsi gastro udah enak, tibal, perut kembung dan terasa penuh, tetap lanjut atau stop dulu? Lanjut kak. Kemungkinan ada nggak sih kak faktor pola makan kakak yang buat dia nggak enak? Harusnya kalau 5 hari enak tiba-tiba nggak enak, mungkin faktor resiko pola makan kakak belum explore dengan baik. Cari tahu apa yang buat makanan yang buat kakak nggak oke. Dom, aku lagi hamil trimester 1, konsumsi Volamil Genio sama vitamin D3 10.000, bagaimana dok? Boleh, silahkan, nggak ada masalah kakak, lanjutkan. Tapi kak, ada tapinya lagi ya kak, di dalam functional medicine kita udah nggak pakai lagi namanya asam folat, karena asam folat itu tidak stabil dan mudah teroksidasi. Kita pakainya metil folat kakak, jadi kita nggak pakai asam folat lagi. Kalau kakak mau ganti yang lebih cakep, kalau udah habis Volamil Genio nya, kakak bisa pakai suplemen di keranjang kuning etalase Domiclinic, ada namanya prenatal vitamin, kemudian tambahannya metil folat. MCT sama dengan coconut oil nggak beda kakak. Sebenarnya ya ada persamaannya ya kakak ya, cuman tuh kayak konsentrasi MCT itu lebih gong gitu loh ya kak daripada VCO. Aku konsumsi MCT oil di bulan puasa ini karena MCT oil itu tujuannya buat aku kenyang. Jadi tuh teman-teman yang kalian itu lagi struggling, Dom saya itu puasa selalu gemeteran karena saya pengen terus-terusan makan gula bolak-balik gitu ya kakak. Kakak bisa konsumsi MCT oil karena MCT oil tuh bisa nahan lapar kita. Jadi buat kita kenyang lebih lama. Baik, untuk ulu hati pedih dan sekitar perut kanan kiri, pusar, perih, suplemennya apa? Kakak bisa mempertimbangkan suplemen di etalase Domiclinic namanya paket gastritis. Aku tidak bisa menjamin bahwa kakak kalau konsumsi itu pasti sehat ya kak. Karena di dalam rangkaian suplemen itu ada zinc. Zinc itu bagus banget untuk masalah pencernaan, tapi ada teman-teman yang nggak toleransi sama zinc. Kalau kalian mau coba silahkan, ikhtiar. Kalau misalnya kakak nggak yakin, jangan dulu kakak konsumsi paket gastritisnya karena ada zincnya. Tapi sejauh yang aku pahami dan aku tahu, yang cocok lebih banyak daripada yang tidak cocok gitu. Kakak Bidan Linda, PCOS suplemennya adalah vitamin D3K2, magnesium, berberin, dan inositol.
vitamin D3K2, berberin. Vitamin D3-nya minimal 20.000 IU, berberin. Kakak konsumsi berberin untuk PCOS 1 kapsul sebelum buka dan sahur. Kemudian kakak konsumsi inositol. Inositol lihat di etalase Domi Klinik itu 2 kapsul sesudah buka dan 2 kapsul sesudah sahur. Ibu aku minum vitamin D sama magnesium kram-kram di tangannya dengan izin Allah jadi hilang. Masya Allah kak, Masya Allah kak. Alhamdulillah. Mau syukurilah, salam buat ibunya semakin sehat walafiat. Semoga ibu-ibu di dunia ini termasuk ibu aku juga sehat walafiat terus ya kak. Amin ya robbal alamin. Kakak mohon izin, mohon maaf lahir batin kakak ya. Aku sudah malam ya. Kayaknya aku udah